Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan. Selamat kita boleh berjumpa kembali melalui ibadah kita tengah minggu ini. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita masih diperkenankan Tuhan, diberikan kesempatan untuk selalu bersekutu melalui kebenaran firman Tuhan. Kiranya kita semuanya boleh menyiapkan hati kita untuk kita boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita untuk kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang indah pada malam hari ini, di mana Tuhan boleh persekutukan setiap kami Tuhan, untuk kami boleh menghampiri Engkau Tuhan, untuk kami boleh bersekutu dengan firman-Mu ya Bapa Surgawi. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami Tuhan. Melalui firman Tuhan ini kami percaya itu bukti kasih Tuhan untuk senantiasa menolong kami, untuk senantiasa melindungi kami dari segala hal-hal yang tidak baik ya Bapak, dan membawa kami kepada kebenaran Engkau ya Tuhan. Berfirmanlah bagi setiap kami Tuhan, urapi kami semuanya, baik yang mendengar, baik yang memperkatakan firman-Mu Tuhan, urapi Tuhan, tolong kami ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan malam hari ini kita masih boleh diperkenankan Tuhan untuk kita boleh bersama-sama beribadah melalui ibadah RKK kita saat ini. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Raja-Raja ayat yang ke-17. 1 Raja-Raja ayat yang ke-17. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-24 bagian B. Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Ya. Saya ulang kembali. Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Tema firman Tuhan pada malam hari ini adalah firman Tuhan adalah benar. Ya, ada sebuah pujian, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, pujian itu mengatakan bahwa hidupku bergantung kepada firman Tuhan. Hidupku bergantung kepada kuasa firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, memang sebagai orang percaya, hidup kita ini ditentukan oleh perkataan firman Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Ya. Dan karena apa? Karena kita berasal dari Tuhan. Ya, kita diciptakan oleh firman Tuhan. Dalam Kejadian, ya, penciptaan, awal penciptaan, di mana Allah menciptakan alam semesta ini melalui firman Tuhan. Ya, setiap apa yang Tuhan ucapkan maka jadilah, termasuk ketika Tuhan menciptakan manusia. Ya, jadi hidup kita ditentukan oleh perkataan firman Tuhan, dan firman Tuhan adalah benar. Ya, dan firman Tuhan itu tidak pernah salah. Ya, yang salah itu adalah perkataan manusia. Jikalau hamba Tuhan memperkatakan firman Tuhan, bahkan firman Tuhan mulai diputar balikan, ya, itu menjadi salah. Tetapi apa yang disampaikan oleh Tuhan, baik melalui hamba-hambanya mau baik melalui tulisan, ya, itu adalah benar. Ya. Jadi firman Allah itu adalah Allah sendiri, ya kan, karena dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-1 itu demikian. Dan firman Allah itu berisi pernyataan, perintah, dan larangan. Ya. Jadi apa yang terdapat di dalam firman Allah, di dalam Alkitab itu adalah isinya adalah pernyataan Allah, perintah, larangan, dan pernyataan termasuk janji-janji Allah, nubuatan-nubuatan yang disampaikan ya oleh para nabi, dan itu
dan kita telah membaca di dalam pernyataan Allah itu bahwa janji Allah itu banyak yang digenapi, dan ada beberapa yang masih belum digenapi, yang sampai saat ini kita mau tetap sabar menanti janji itu, dan kita mau tetap percaya bahwa firman Tuhan itu adalah benar, bahwa yang berfirman adalah benar, ya, dan perkataan firman Tuhan itu adalah benar. Ya, seringkali kita tidak pernah percaya atau kurang percaya kalau firman Tuhan itu benar, ya. Mengapa? Karena kita tidak pernah mengalami firman itu sendiri, ya. Dan padahal firman itu sungguh mengandung janji, dan apa yang dijanjikan pasti akan terjadi. Ya, ketika nubuatan janji akan keselamatan, janji akan kehadiran Mesias, dan kita tahu bahwa di dalam Injil dikatakan bahwa Mesias itu telah datang, dan terbukti dan tertulis di situ bahwa dia sudah mati dan bangkit buat kita, dan kita percaya bahwa Yesus sudah mati dan bangkit buat kita. Kita kembali kepada pembacaan ayat pembahasan firman Tuhan ini, yaitu di mana kita telah baca di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 24 bahwa perkataan firman Tuhan adalah benar ini diucapkan oleh seorang janda, ya, seorang janda yang berada di Sarfat, ya. Janda ini tidak akan bisa mengatakan firman Tuhan itu benar. Perkataan firman Tuhan itu benar yang disampaikan oleh Nabi Elia, ya. Tidak akan bisa mengatakan. Tapi di sini dia bisa mengatakan oleh siapa? Mari kita akan melihat beberapa peristiwa yang terjadi, ya, yang ada dalam pembacaan firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja ayat 17 ini, ya. Firman Tuhan itu benar, ya. Dan Tuhan sebagai Allah yang benar selalu ingin menyatakan bahwa dia Allah yang benar, bahwa setiap firman-Nya adalah benar, ya. Dengan cara menunjukkannya. Bagaimana cara Allah menunjukkan bahwa Allah itu benar, bahwa firman-Nya adalah benar? Kita lihat di dalam 1 Raja-Raja ayat 17 ayat 1 sampai yang ke-6. Silakan dibaca. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Ayat 2, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Ayat 3, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ayat 4, engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Ayat 5, lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ayat 6, pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Dari pembacaan kita pada saat ini, ya, kita tahu, lihat satu peristiwa di mana Allah memelihara seorang nabi yang bernama Elia. Pada saat itu terjadi masa kemarau, ya, di situ artinya tidak turun hujan. Itu pun oleh karena permintaan Nabi Elia sendiri, ya, karena dia sedang marah dengan Raja Ahab, ya. Dia berkata tidak akan turun hujan. Tapi setiap perkataan Nabi Elia itu adalah perkataan firman Tuhan yang diucapkan, sehingga terjadilah tidak ada turun hujan, dan pada waktu itu ya terjadilah kekeringan, ya. Tapi di situ Tuhan katakan bahwa Tuhan kemudian di ayat kedua, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan, engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kita tidak pernah tahu bagaimana cara Allah menyatakan bahwa firman-Nya adalah benar, ya. Tapi Tuhan itu nyatakan kepada siapa? Kepada hambanya, kepada para nabinya, ya. Kalau kita mungkin sekarang banyak gembala-gembala, hamba-hamba Tuhan yang dipakai, yang dipercayakan oleh Tuhan, ya, dipercaya oleh Tuhan untuk memperkatakan firman Tuhan. Di sini Tuhan memakai Elia, ya, untuk melihat kebenaran Allah, bahwa Allah tidak pernah salah, bahwa firman-Nya selalu benar, ya.
apa yang diperkatakan oleh firman itu pasti akan terjadi. Jadi ketika terjadi kekeringan, maka ketika firman Tuhan dikatakan pergilah ke sungai Kerit, ya, karena waktu itu terjadi kemarau, maka Tuhan katakan aku akan mengirim burung gagak untuk mengirim daging melalui burung gagak dan roti di sana. Dan benar, ketika lalu ayat 5 dikatakan lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai Kerit. Bapak Ibu saudara-saudara, di sini Allah menggenapi janjinya, ya. Allah menyatakan bahwa Allah tidak pernah salah. Perkataan Tuhan adalah benar. Firman-Nya selalu digenapi, ya. Situ Tuhan menyatakan kepada Nabi Elia, ya. Kita tahu itu. Dan yang kedua, kita lihat baca di dalam ayat yang ke-7 sampai 9 dan 15. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 9 dan ayat 15. Ayat 7, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Ayat 8, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Ayat 9, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ayat 15, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia, maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ya, perhatikan, ketika Tuhan menyatakan kebenarannya, yaitu dengan janji untuk memberkati, memberi makan Nabi Elia, yaitu waktu di sungai Kerit, ya, melalui burung gagak. Kemudian Tuhan menyatakan kembali kebenarannya, ya, yaitu waktu Tuhan berfirman, bersiaplah, pergilah ke Sarfat, karena masih di sana. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan punya banyak cara, ya, untuk menyatakan kebenarannya, ya, dengan cara apapun. Kadang kita tidak pernah mengerti dan seringkali kadang kita membatasi Tuhan, tetapi Tuhan itu Tuhan Allah yang tidak pernah terbatas, ya, kuasanya, dan Dia selalu benar. Dan di situ terjadi Allah memakai seorang janda untuk menggenapi janji Tuhan kepada Elia, ya. Itu Allah memakai janda ini yaitu untuk memberkati, untuk menyatakan kebenaran Allah, ya. Sehingga apa yang terjadi di ayat yang 15 dikatakan tadi bahwa lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia, maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya, ya, menerima janji Allah. Jadi Elia telah menerima. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, jadi kita mau terus melihat kebenaran yang Tuhan akan nyatakan, karena Allah itu memang benar, ya, karena firman-Nya adalah benar. Kita coba kembali melihat di dalam ayat yang ke-15. Saya ulang kembali, ya, baca kembali. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia, maka perempuan itu, dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Di sini Tuhan memakai, ya, menyatakan kebenarannya kepada janda. Kalau tadi kepada seorang nabi, di sini kepada seorang janda Sarfat, ya. Dan di situ dikatakan bahwa janda itu telah menerima janji Tuhan ketika dia melakukan apa yang diminta oleh Elia, ya. Dia lalu dikatakan bahwa anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Kita tahu dari pembacaan, kalau kita baca dari atas tadi, bahwa janda ini juga mengalami krisis, mengalami satu tekanan di mana hidupnya pada waktu itu hanya tergantung kepada beberapa tepung dan minyak, sedikit minyak. Dan ketika itu dimasak, maka hidupnya akan berakhir. Setelah itu dia akan mati. Makanya ketika Elia meminta untuk membuatkan satu roti, makanan buat Elia, dia mengatakan bahwa sesungguhnya ketika aku masak ini lalu aku akan mati. Ya,
Tapi di situ dikatakan maka perempuan itu pergi melakukan. Tetapi Elia mengatakan jangan takut, lakukan. Ya, di situ ya. Jadi Tuhan menyatakan kebenarannya kepada janda ini. Yang kedua, Tuhan menyatakan kebenaran kepada janda. Kita baca di dalam ayat yang ke-17. Ya, 17. 1 Raja-Raja Dan 17 23. ayat 17 dan 23. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik roti itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Ayat 23. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Ya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di sini kita melihat bahwa Allah menyatakan kebenarannya melalui kehidupan janda Sarfat itu, di mana dia waktu dalam kesusahan, dalam kelaparan, Tuhan sudah menolong. Dan di sini apa yang terjadi, beberapa tahun kemudian terjadilah bahwa anak seorang janda ini meninggal dunia. Dan pada waktu itu janda ini mempersalahkan Elia, bahwa Elia adalah penyebab kematian daripada anak ini. Padahal dia hidup beberapa tahun kemudian setelah melayani Elia, ya. Tetapi di situ apa yang terjadi ketika mengadukan persoalannya kepada Elia, ya, janda ini, lalu Elia berdoa dan melakukan, ya, dan berdoa, lalu anak itu menjadi sembuh. Di ayat pembacaan yang ketiga dikatakan Elia mengambil anak itu lalu membawanya turun dari kamar di atas rumahnya dan memberikan kepada ibunya. Kata Elia, "Inilah anakmu, ia sudah hidup." Ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan akan menyatakan kepada siapa yang Tuhan ingini. Dia tidak memandang apakah cuman Tuhan menyatakan kebenarannya, Tuhan menyatakan kemuliaannya itu hanya kepada orang-orang yang dianggap kudus atau sebagai imam, ya, atau hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta. Tidak, Tuhan akan menyatakan kebenarannya kepada siapa yang Tuhan kehendaki. Ya, Tuhan tidak pernah memandang bulu. Di situ kepada siapapun, baik janda-janda, khususnya para janda. Janda ini adalah seorang yang notabene dikatakan bahwa hidupnya adalah tidak punya pengharapan, ya. Sudah jandanya miskin lagi, ya. Kebanyakan kalau orang berkatakan, "Aduh, kasihan sudah janda," gitu kan. Dan kan bahwa biasanya status janda ini dikatakan bahwa selalu dikasihani, karena merasa bahwa janda itu tidak berdaya, nggak ada suaminya, tidak ada yang memelihara, tidak ada yang membiayai. Tetapi di sini Tuhan menyatakan bahwa Tuhan sangat mengasihi para janda-janda miskin khususnya, ya, kehilangan pengharapan. Jadi Bapak Ibu, Tuhan akan menyatakan kebenarannya bahwa Allah yang berfirman itu adalah benar, bahwa firman-Nya selalu benar, firman-Nya adalah benar. Begitu supaya kita bisa melihat kemuliaan Tuhan itu, bahwa kita bisa menyembah Allah yang benar, ya. Dari firman Tuhan itu tidak pernah ingkar janji, ya. Ketika Tuhan berjanji bahwa Dia akan pasti menggenapi. Seperti janjinya di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang kelima dikatakan, silakan dibaca. Ibrani 13 ayat 5. "Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau." Amin. Nah, kita harus percaya bahwa Allah telah berjanji bahwa sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau, sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau. Itu janji firman Tuhan, dan firman Tuhan memang dan telah digenapi, ya, melalui cerita, melalui peristiwa ini, ya. Firman Tuhan menyatakan dalam kehidupan Nabi Elia dan janda Sarfat, kita melihat bahwa Allah itu adalah benar, ya. Allah itu benar. Mengapa Allah menunjukkan kebenarannya kepada umatnya, ya? Karena seringkali kita tidak percaya, gitu kan. Seringkali kita ini tidak pernah percaya kalau tidak dibuktikan. Padahal Allah selalu membuktikan kebenaran-kebenaran itu melalui segala keadaan. Yaitu oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih, jangan pernah kita takut menghadapi apapun.
Walaupun itu baik itu persoalan ya, percobaan apapun yang menjadi itu ujian buat kita jangan pernah takut. Karena apa? Karena disitulah Tuhan akan menyatakan kebenarannya, bahwa apa yang pernah dijanjikan Tuhan akan pasti akan digenapi. Ya, jadi mengapa Allah menunjukkan kebenarannya? Karena Allah mengasihi kita, karena Allah mengasihi saudara dan saya. Seperti firman Tuhan yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, silakan dibacakan. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, amin. Allah menunjukkan kebenarannya karena Allah mengasihi saudara dan saya. Ya, melalui ya kasihnya dia telah menyerahkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, dikirim ke dunia ini untuk mati buat kita semua, buat saudara dan saya, buat orang-orang yang dikasih. Karena Allah mengasihi kita supaya kita percaya. Tuhan menyatakan kebenarannya, Tuhan menyatakan kasihnya supaya kita percaya, supaya kita beroleh hidup yang kekal, supaya kita diselamatkan. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan, ya, tetapi Tuhan selalu merancangkan hidup yang penuh dengan damai sejahtera, hidup yang penuh dengan pengharapan. Jadi di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan Tuhan tidak pernah merancangkan. Rancangan Tuhan rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, ya, masa depan yang penuh pengharapan, yaitu masa depan sampai kepada kekekalan. Enggak cuma sampai di bumi ini, tapi sampai kepada kekekalan. Karena Allah mengasihi saudara dan saya, maka Allah selalu menyatakan kebenarannya. Walaupun terkadang kita tidak percaya, tetapi biarlah kita mau tetap jadi percaya, kita mau tetap percaya walaupun saat ini kita belum melihat, kita belum menerima janji Allah, ya. Karena apa? Allah mengasihi kita, Dia mengerti, Dia peduli keadaan kita, Dia mengerti keadaan Elia, Dia mengerti keadaan janda itu, betapa sulitnya hidup, ya. Bagaimana kehidupan seorang janda ini di Sarfat ini, ya, disebut janda Sarfat karena dia tinggal di Sarfat. Dia pernah diketahui namanya siapa. Dia adalah, kalau sekarang adalah di tempat yang gersang di daerah Libanon, ya, itu Sarfat, tempat Sarfat. Jadi kita kembali kepada satu raja-raja kembali, ya. Allah menunjukkan kebenaran karena Allah mengasihi kita. Dia selalu peduli, Dia selalu mengerti keadaan umatnya, ya. Jadi kita mau percaya kepada kebenarannya, bahwa firman-Nya adalah benar. Nah, seringkali kita tidak pernah tahu atau kita tidak pernah merasakan bahwa Allah itu benar, atau kita tidak bisa berkata bahwa Allah itu benar. Jadi karena seringkali kita masih mana katanya Tuhan berjanji, katanya Tuhan itu benar, karena Tuhan itu berkuasa, katanya Tuhan itu sanggup menolong saya, ya. Jadi kita tidak akan bisa mengatakan Allah itu benar kalau kita tidak mengecapnya, kalau kita tidak bisa merasakan sendiri, ya. Nah, oleh sebab itu kita lihat bahwa janda ini benar-benar, ya, Tuhan mengalami. Pada waktu itu dia sepertinya tidak masuk akal, sepertinya tidak mungkin, gitu, ya. Bagaimana janda ini bisa mengalami mujizat kuasa Tuhan, mengalami kuasa firman Tuhan, sehingga dia bisa berkata, apa yang engkau ucapkan itu benar, bahwa engkau sesungguhnya Nabi Allah yang benar, ya. Kalau dia tidak pernah mengalami firman Tuhan, lalu bagaimana cara kita mengalami firman Tuhan, ya? Jadi kita lihat dari pembacaan satu raja-raja tadi di ayat pasal 17 itu, bagaimana janda ini mengalami firman Tuhan ketika dia melakukan apa yang diminta oleh Nabi Elia. Kita akan mengalami kuasa firman Tuhan, kuasa perkataan Tuhan. Firman Allah itu benar ketika kita melakukan firman Tuhan, ya. Ketika kita mau taat kepada firman Tuhan, ya. Jadi apapun kondisinya, ya, sekalipun itu sulit sekali,
Pada waktu itu janda itu sulit untuk melakukan firman Tuhan, tetapi dia mau. Oleh karena apa? Karena bagi dia nabi ini lebih perlu, karena kasihnya, kepeduliannya, belas kasihannya. Walaupun nanti kalau dia makan, ya kan, karena dia belum tahu, ya, apakah benar perkataan nabi ini bahwa kamu akan dibuatlah dulu buat aku, ya. Jadi dia belum bisa percaya, karena tapi satu hal yang dia miliki adalah hati yang mengasihi. Hati yang mengasihi Tuhan itu orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mengasihi sesama. Dia memperhatikan kehidupan hamba Tuhan ini, ya. Walaupun dia sendiri tidak memiliki atau hidupnya sudah di ujung tanduk, dia rela untuk memberi makan Nabi Elia. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk melakukan setiap firman Tuhan, apa yang Tuhan perkatakan, lakukanlah dengan kasih kepada Tuhan, kasih kepada saudara-saudara kita. Lakukan sekalipun itu sulit, dalam situasi kondisi apapun, lakukan saja. Kalau itu firman Tuhan yang memperkatakan, ya, firman Tuhan perkatakan itu bisa lewat hamba-hamba Tuhan, bisa juga lewat ketika kita baca firman Tuhan. Lakukan itu Bapak Ibu Saudara-saudara, maka percayalah bahwa apa yang Tuhan janjikan itu iya dan amin. Maka janda-janda kita tahu bahwa janda-janda itu boleh mengalami firman Tuhan, dia boleh dipelihara oleh Tuhan. Bahkan ketika anaknya mati pun dia melihat bahwa Allah itu benar, bahwa anaknya hidup kembali, ya. Jadi jangan takut. Yang kedua adalah jangan takut dengan apapun juga, ya. Jangan takut kalau kita melakukan firman Tuhan. Jangan sampai aku sendiri kekurangan. Bagaimana aku bisa berbagi dengan orang lain? Bagaimana aku bisa mempersembahkan persembahan untuk Tuhan? Bagaimana aku harus bayar perpuluhan kalau aku sendiri kurang? Janda ini tidak pernah mengeluh. Janda ini tidak pernah bersungut-sungut. Dia tidak ada perkataan apapun. Walaupun dia waktu pertama katakan bahwa hidupku akan mati ketika makan anak, dan aku akan mati ketika aku masak ini. Tapi dia tetap melakukannya, ya. Jadi jangan takut untuk melakukan firman Tuhan, ya Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita mau tetap percaya. Jangan cuman itu cuman cerita. Jangan sampai kalau kita berkata bahwa itu cuma cerita saja, bahwa kita sedang mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus akan menolong kita untuk kita terus percaya kepada Tuhan. Ketika kita mau terus belajar taat kepada firman Tuhan, ketika kita mau belajar lemah lembut untuk firman Tuhan, menerima firman Tuhan, melakukan firman. Kondisi situasi yang saat ini sulit, ya, bagi kita semuanya, baik hamba-hamba Tuhan mengalami, kita semua mengalami. Tapi kita mau tetap percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang benar, bahwa Allah itu Allah yang benar, ya, adalah benar, perkataannya adalah benar, bahwa Dia yang berjanji pasti akan digenapi. Kita mau terus selalu percaya kepada Tuhan Yesus yang tidak hanya menyelamatkan tubuh kita, tetapi mau Dia sanggup menyelamatkan jiwa kita. Tapi tadi katakan karena begitu besar kasih Allah, ya, supaya kita percaya dan hidup kita boleh memperoleh hidup yang kekal. Dan sebagai penutup, yaitu di dalam pembacaan kita Yakobus 1 ayat 21, kita akan membaca Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ya. Mari kita mau hidup benar, hidup di dalam kekudusan, ya. Jangan kita melenceng ke kanan ke kiri, tetap memperkatakan firman Tuhan, tetap melakukan firman Tuhan. Yesaya 1 ayat 8, ya, bertindaklah hati-hati, terus berjaga-jaga dan berdoa. Ya, di situ kita katakan bahwa kau akan menjadi orang yang berhasil dan beruntung. Percayalah kepada firman Tuhan, firman Allah adalah benar. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk firman Allah yang menyelamatkan kita. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur untuk persekutuan yang indah dengan firman-Mu saat ini Tuhan. Dan kami mau terus percaya dan tetap percaya Tuhan Yesus kepada firman Allah yang hidup dan berkuasa, yang menyelamatkan jiwa kami, ya Bapa. Kami percaya Tuhan kepada Engkau, ya Bapa Surgawi. Biar Roh Kudus senantiasa menolong kami untuk membawa kami terus
mempercayai Engkau dan memiliki pengharapan penuh kepada Tuhan. Bahkan kami tidak hanya sekedar percaya, namun kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berikan kami Tuhan kemampuan, berikan kami kecakapan untuk kami boleh melakukan setiap firman-Mu. Dalam pernyataan Tuhan kami mau tetap percaya, dalam setiap perintah-perintah Tuhan kami mau tetap melakukan, dalam situasi kondisi apapun Tuhan kami mau tetap percaya, dan kami mau hidup benar di hadapan Tuhan untuk kami boleh menjauhi segala dosa-dosa Tuhan, tapi kamu hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini, firman Allah yang hidup yang menyelamatkan hidup kami, jiwa kami ya Bapa. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kuatkan dan teguhkan iman percaya kami, peliharakan roh jiwa tubuh kami boleh terpelihara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kami boleh tetap kuat bertumbuh dewasa di dalam pengenalan akan Tuhan sampai rupa Kristus semakin nyata di dalam kehidupan kami. Dan jangan biarkan kami menyimpang ke kanan dan ke kiri, jangan biarkan kami jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan Tuhan. Namun kiranya Tuhan, kami boleh hidup di jalan-jalan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, sehingga kami boleh menggenapi janji firman Tuhan, mengecap dan melihat akan kebenaran firman, kuasa firman-Mu Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang berhasil, yang beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan umat-Mu ke dalam tangan kasih-Mu di masa-masa sulit ini Tuhan. Firman-Mu telah menjawab kehidupan kami. Kami mau tetap percaya kepada Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami percaya Tuhan sangat mengasihi kami semua. Tuhan sangat peduli mengerti keadaan kami. Engkau lebih tahu bagaimana keadaan kami. Engkau lebih tahu bagaimana cara menolong kami Tuhan. Engkau lebih mengerti Tuhan apa yang kami perlukan saat ini ya Bapa Surgawi. Kami percaya kepada Tuhan, Engkau yang menyediakan segala apa yang kami perlukan, apa yang kami makan, minum, pakai ya Tuhan. Engkau yang menyediakan segala apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan umat-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan, Engkau Allah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan ketika umat-Mu saat ini terbaring oleh karena sakit Tuhan. Mungkin juga ada yang terpapar oleh COVID Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan yang besar yang sanggup menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi kuasa kesembuhan ya Bapa. Yang sakit boleh disembuhkan, yang terikat boleh dilepaskan, yang susah boleh dihiburkan ya Bapa Surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan kehidupan umat-Mu dari yang terkecil sampai yang tertua Tuhan. Tuhan menolong mereka semuanya ya Bapa Surgawi. Kami juga menyerahkan kehidupan gereja-gereja Tuhan. Tuhan menolong, memberkati, Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi saudara-saudara kami mungkin mengalami dalam duka cita oleh karena saat ini Tuhan terjadi pandemi COVID maupun dalam DBD, virus DBD, virus-virus yang lain. Tuhan menolong Bapak Surgawi, berikan penghiburan ya Bapak dan kesembuhan. Kami berdoa bagi pekerjaan-Mu di tempat ini, organisasi kami GSCP. Tuhan menolong, memberkati ya Bapak. Sekalipun saat ini kami harus Tuhan mengalami pembatasan Tuhan, namun kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang tidak pernah terbatas Tuhan. Kami pekerjaan akan terus Tuhan diberitakan Tuhan melalui apapun dengan cara-cara Tuhan. Baik umat-Mu juga tetap akan beribadah kepada Tuhan, menyembah Engkau Allah yang benar ya Bapa Surgawi. Dimanapun mereka berada, di rumah-rumah mereka boleh beribadah kepada Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang maha hadir. Dimanapun Tuhan berada, Tuhan kami percaya Tuhan Yesus, lawatan Tuhan boleh terjadi, kuasa Tuhan boleh dinyatakan Tuhan, Injil kerajaan Tuhan boleh diberitakan di mana-mana ya Bapak Surgawi. Berkati Tuhan organisasi kami, melalui organisasi kami nama Tuhan boleh diberitakan ya Bapak Surgawi, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati bangsa negeri kami Indonesia, berikan keamanan, ketentraman, kesejahteraan bagi negeri kami secara ekonomi, politik. Tuhan pulihkan negeri kami, ampuni segala dosa kesalahan negeri kami ya Bapa, ampuni kesalahan pemerintahan kami ya Bapa Surgawi. Tuhan tolong berkati pemimpin-pemimpin kami dari tingkat pusat, Bapak Presiden, wakil, para menteri dan stafnya, para penjaga keamanan yang berjaga-jaga. Tuhan menolong, memberkati mereka, bahkan pemerintahan kota di tempat kami berada,
RT RW, Tuhan menolong, memberkati mereka semuanya, melindungi mereka ya Bapa surgawi. Berikan hikmat, akal budi dalam mengatur jalannya pemerintahan yang Tuhan percayakan ya Bapa. Berkati para medis saat ini yang menangani korban bencana alam, baik dalam penanganan korban mereka yang terpapar pandemi, terpapar COVID. Tuhan juga menolong para medis Tuhan yang bekerja di dalamnya ya Bapa surgawi. Tuhan senantiasa juga memberikan kekuatan dan perlindungan ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan semuanya kini dalam tangan kasih-Mu. Bapa, kami bersyukur untuk ibadah kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan menyempurnakan apa yang boleh kami perbuat ya Bapa surgawi. Bapa, sebelum kami berpisah satu dengan yang lain saat ini, kiranya kasih Tuhan terus, mata Tuhan tertuju kepada umat-Mu, dan berkatilah umat-Mu saat ini ya Bapa, yang datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah Engkau yang datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati engkau yang percaya dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah tangan-tanganmu, apa yang engkau buat menjadi berhasil. Diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkati hidupmu supaya hidupmu menjadi berkat bagi banyak bangsa. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya dari sekarang sampai Maranatha, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Di nama Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Biar kita mau tetap setia kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan dalam situasi kondisi apapun saat ini. Kita mau tetap beribadah kepada Tuhan, taat kepada Tuhan ya. Percayalah bahwa Tuhan selalu menolong kita. Percayalah bahwa Tuhan ada dalam kehidupan kita sebagai orang-orang benar. Tuhan akan menjaga dan melindungi, bahkan Tuhan Allah yang sanggup mencukupkan segala apa yang kita perlukan. Dan kita mau tetap jaga kesehatan kita ya, yaitu ingat selalu di sekeliling kita sudah tidak aman ya. Baru kita berkata tidak aman, tapi kita mau tinggal dalam perlindungan Tuhan. Hanya di dalam Tuhan kita boleh aman, tapi kita tetap jaga kesehatan, kenakan protokol kesehatan, selalu pakai masker dimanapun kita berada, selalu waspada, cuci tangan dalam melakukan apapun, dan mengurangi kegiatan-kegiatan kita di luar jika tidak diperlukan. Puji nama Tuhan, biar kita boleh tetap sehat. Tuhan berkati kita semuanya. Shalom.